Salam saudara-saudari semua, salam jumpa kembali di channel ini. Kita bersama dalam firman Tuhan dari khotbah Gereja 611 Roti Kehidupan dalam bahasa Indonesia. Semoga kami dapat membantu saudara untuk mengenal akan Tuhan lebih jauh lagi. Kita bersama mengenal tahu akan keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, kebenarannya sehingga bisa membantu untuk memperbaharui kehidupan kita sehingga kita mendapatkan kehidupan. Hari ini kita masih dalam kemas yang merupakan lanjutan dari khotbah saya minggu kemarin, yaitu tentang puasa yang berkenan bagi Tuhan. Hari ini saya tetap menggunakan Yesaya pasal 58. Kali ini saya menerangkan tentang puasa apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang ingin Tuhan berikan kepada kita. Suatu berkat, kemenangan yang ditunggu-tunggu Tuhan untuk diberikan kepada kita. Inginkah kalian untuk mendapatkannya? Baiklah, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Allah Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa atas waktu yang Kau berikan kepada kami. Dengan firman-Mu, Roh Kudus bekerja dalam hidup kami. Bukalah telinga hati kami, agar kami mendengar dan melakukan firman-Mu. Lewat firman-Mu baik yang mendengar ataupun yang menyampaikannya, kehidupan kami dapat dibangun dan dibentuk. Bantulah kami untuk memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, khotbah kita hari ini saya beri tema puasa yang berkenan bagi Tuhan yang kedua, yaitu puasa, belas kasihan, dan menangkan. Dari kitab Yesaya pasal 5 sampai dengan 12. Minggu kemarin saya telah menerangkan dari ayat 1 sampai dengan 4, jadi saya tidak mengulangi lagi. Dan kita langsung aja masuk di dalam tema. Dalam subtema yang pertama dengan tema puasa pohon kehidupan. Minggu kemarin Gereja 611 merayakan Hari Raya Purim dan kami setiap tahun akan merayakannya. Di sini kami merayakannya untuk juga mendapatkan pengurapan ubah kekalahan menjadi kemenangan. Mengenai Hari Raya Purim ini ada diterangkan di kitab Ester di kitab Ester. Silakan untuk kalau yang ingin lebih jauh lagi mendalami untuk melihat kembali di kitab Ester tersebut. Saya menerangkan di Hari Raya Purim ini karena di Ester pasal 2 pasal 9 ayat 22 dikatakan karena pada hari-hari itulah orang Yahudi yang mendapatkan keamanan terhadap musuhnya. Dan dalam bulan itulah duka cita berubah menjadi sukacita dan hari perkabungan menjadi gembira. Dan supaya menjadi hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita dan hari untuk mengantar makan dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Jadi di sini kami memperingatkan di sini juga lewat perayaan Hari Purim ini untuk memperingatkan orang Yahudi yang dirayakan setiap tahun 2 hari. Dan juga kami di sini juga untuk mengingatkan kami bahwa di situ bagaimana orang Yahudi dalam ada sangkutnya dengan soal puasa, bagaimana Istadan membawa seluruh umat Yahudi yang mengalahkan dari kekalahan menjadi kemenangan. Sebelumnya mereka di situ harus dibinasakan, tetapi bahkan mereka meraih kemenangan. Di situ kita juga ada dikatakan, jadi pada hari itulah mereka mengadakan hari-hari perjamuan dan sukacita dan juga hari untuk mengantar makanan dan memberi sedekah pada orang miskin. Lewat sini memberitahukan kepada kita bahwa di sini bagaimana puasa bangsa Yahudi mengalahkan musuh-musuhnya yang untuk meraih kemenangan. Dan di situ juga dikatakan tentang puasa dan ada sedekah bagi orang miskin. Di sini ada kaitannya juga di kitab Ester dengan di Yesaya pasal 58. Di situ ada
kebersamaan tentang sedekah dan balas kasihan. Belas kasihan yaitu sesuatu kita melakukan sesuatu bagi orang yang tidak berdaya, yang memerlukan bantuan, atau seperti yang juga ada dikatakan di kitab di ayat 6-7. Di situ juga dikatakan kita harus melayani, membantu orang yang terbelenggu, yang teraniaya, orang yang miskin, orang yang tidak mempunyai pakaian, orang yang tidak mampu. Di situ yang harus kita lakukan, yaitu dengan arti juga kita memberikan uluran bantuan kita terhadap orang. Dan juga di lewat kitab di sini kita juga mengajarkan kita sesuatu yang memberitahukan kepada kita ada suatu rahasia berkat Tuhan yang berlimpah, kemenangan yang menunggu untuk kita raih. Kalau mendengar soal berkat, tentu kita semua orang ingin mendapatkannya, bukan? Tapi bagaimana caranya? Dan juga bagaimana sangkut pautnya dengan tema hari ini, puasa, belas kasihan, dan menangkan. Bila puasa, sering kita berfokus pada soal bagaimana caranya berpuasa. Bagaimana cara kita mengatur makan kita, seberapa banyak apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan. Tetapi di sini sesungguhnya Tuhan lewat sini memberitahukan kepada kita, puasa itu bukan tertuju bagaimana berfokus pada cara, tetapi di sini mengajarkan pada kita tujuan puasa, yaitu harus selaras dengan hati Tuhan, selaras dengan kehendak hati Tuhan. Sebab mengapa dikatakan di ayat kelima sudah memberitahukan kepada kita. Aku baca, sesungguhnya inikah puasa yang ku kehendaki, dan mengada hari merendahkan diri, jika engkau menunduk kepala seperti gelagah dan membentangkan kain sarung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh itukah yang kau sebut berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Di sini benar puasa kita harus berdoa. Tapi apakah pada hanya berdoa menurut apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan? Terus memohon terus. Sesungguhnya di sini puasa harus selaras dengan kehendak Tuhan. Kita harus tahu masalah apa yang kita berdoa. Sebab di sini kalau kita selaras dengan atau sejajar dengan kehendak Tuhan, seperti kita dalam doa juga sering menyebutkan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi maka kalau kita mengerti akan keinginan hati Tuhan, kehendak hati Tuhan, kita harus berpadu dengan keselarasan dengan keinginan Tuhan. Di sini maka dengan puasa kita akan tahu berapa banyaknya aku bersalah, berapa banyaknya perbuatanku yang tidak Tuhan berkenan. Aku tahu berdosa, aku harus mengaku dosa. Dan juga dengan mengaku dosa kita bisa melihat kejahatan kita, melihat kita kembali seperti di ayat yang 3 dan 4 di situ mengatakan, adakah di puasa kita masih menindas orang, masih memaksa orang kerja keras tanpa pamrih, mengurus urusan untuk diri sendiri, yang merasa benar untuk diri sendiri. Bahkan di situ dikatakan juga berbantah, berkelahi, bahkan memukul orang, yang melakukan apa yang dianggap benar sendiri. Kalau kita berbuat demikian, apa gunanya puasa kita? Bagaimana Tuhan bisa mengindahkan setiap doa kita? Maka kita harus bertobat. Kita harus lebih dalam lagi bertobat. Awali kembali, tinggalkan kejahatan dosamu. Di situ aku juga harus merangkul, masuk ke dalam kehadirat Tuhan. Jadi apakah kehendak Tuhan yang kita inginkan pada puasa kita? Di sini kita masuk dalam tema kedua, belas kasihan dan berkat
pohon kehidupan. Mari di sini kita terlebih dahulu membaca dari ayat 6 sampai dengan 10. Saya bacakan, bukankah berpuasa yang kuhendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teriana dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk pada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang di tengah hari. Amin. Jadi di sini saya mengambil kesimpulan yang positif dari ayat 6 sampai 7, 9b dan 10a. Kita dari ayat itu kita melihat apa puasa yang dikehendaki Tuhan. Saya mengambil ke di sini yang positif saya beritakan supaya di sini Tuhan menghendaki kita supaya kita membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teriana, mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecahkan roti bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Selain itu juga melihat orang telanjang supaya engkau memberikan dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Di sini adalah untuk memberikan uluran tangan, dan di ayat 9b tidak lagi menggunakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Di ayat yang ke-10a juga di situ dikatakan, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas. Jadi disinilah kehendak Tuhan pada puasa kita. Tuhan telah memberitahukan kepada kita sejak dari dulu. Tapi adakah kita melakukannya? Tuhan memberitahukan kepada kita kehendaknya agar kita bisa dapatkan berkah darinya. Tapi sebelum meraih berkat Tuhan, Tuhan ingin kita selaras dengan kehendaknya. Jadi apa yang Tuhan ingin kita lakukan? Di sini kita bisa melihat yaitu dari semua ayat 6 mulai di situ seperti saya katakan tadi, Tuhan ingin kita untuk bisa melakukan berbelas kasihan. Tuhan suka agar kita berbelas kasihan selaras dengan kehendaknya. Pada kita selaras pada kehendak Tuhan, Tuhan akan menurunkan berkat sorgawinya buat kita yang begitu banyak Tuhan ingin berikan kepada kita. Di sini apa kita teruskan dalam masuk ke tema ketiga, apa berkat yang Tuhan ingin berikan kepada kita? Di tema ketiga kita bersama menyimak, yaitu menangkan berkat pohon kehidupan. Di ayat Yesaya ini dari pasal 12 sampai 12, di situ kita bisa menghitung sendiri, kita bisa menggali, kita bisa mencari, yaitu paling sedikitnya di situ ada 10 berkat yang Tuhan sediakan, yang menunggu kita untuk mendapatkannya. Saya di sini membacakan ya di antaranya ya, ada 10 berkat. Di sini dikatakan dari ayat 10 sampai 12 kesimpulannya, terangmu akan merekah seperti fajar. Yang kedua, lukamu akan pulih dengan segera. Yang ketiga, kebenaran menjadi barisan depanmu. Keempat, kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Wow. Mereka yang kelima, engkau memanggil Tuhan dan Tuhan akan menjawab.
berteriak minta tolong, Tuhan akan hadir. Di berkat ke-6, di situ Tuhan akan menuntut engkau senantiasa. Yang ke-7, engkau seperti tanaman, akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan membaharui kekuatanmu. Di berkat yang ke-8, engkau seperti tanaman yang diairi dengan baik, seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Dan 9, engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Dan yang ke-10, memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Wow, inginkah kita semua mendapatkannya? Ya, Tuhan sangat baik bagi kita. Mari kita saudara, mari kita semua masuk dalam kemenangan ini. Dalam masa puasa kita, hari-hari kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Seperti yang diterangkan di atas, yaitu dengan berbelas kasihan. Berikan uluran tanganmu untuk memberi sedekah, bantuan, peduli akan orang lain, orang yang benar-benar memerlukan bantuan kita. Berbelas kasihan itu bukan hanya dengan soal uang, tapi kita berbagi apa yang kita punya menurut kemampuan kita, atau kita saling peduli, atau kita melihat kita bisa orang yang lagi sedih atau gimana gitu, kita bisa menghibur mereka dan menurut kemampuan kita ya. Dan di sini apalagi kalau di Hong Kong, sering sekali saya menjumpai para buruh kerja dari pendatang dari luar atau kadang dari keluarga yang cuma single kayak gitu ya. Di situ pada mereka di Hong Kong mereka tidak punya apa-apa. Di saat mereka sakit mereka tidak berdaya. Tidak punya kerabat, punya orang rumah untuk melayani mereka, membantu mereka. Maka disinilah kalau kita itu yang menurut kemampuan kita untuk memberikan bantuan, bukan masalah uang yang harus kita berikan, juga kita beri penghiburan, beri mungkin ada pelayanan yang dia butuhkan, itu juga sudah baik, sudah bagus sekali. Dan juga sebagai buruh kerja ya, kita sudah bekerja begitu lama, tidak berhenti-henti bekerja, tetapi apa yang kita hasilkan, pulang-pulang majikan marah, dibentak-bentak. Tapi saya memberi dorongan kepada saudara semua, berbelas kasihan pada majikanmu untuk terus melayani mereka. Kita harus mengambil dari posisi yang positif, mungkin dikarenakan emosi kerja yang tidak terselesaikan di kantor, atau pada mereka ada sakit atau gimana sehingga mengakibatkan mereka demikian. Kita berbelas kasihan, bukan melihat karena emosi, dan kita berlatih untuk sabar dengan kasih. Ya, mohon Tuhan untuk membantukan kita semua. Dan juga di sini kadang bagi kita, kalau kita ada orang yang bekerja pada kita di rumah punya pekerja kayak gitu ya, kita jangan memeras mereka habis-habisan. Jangan merasa kalau mereka menggunakan waktu untuk istirahat itu satu yang merugikan. Itu kita langsung marah, kita kadang ada apa-apa kita juga tidak peduli, malah kita masih membentak-bentak mereka. Di sini juga kita harus tahu akan keadaan mereka, kita peduli akan mereka. Kita di sini mari kita bersama peduli akan satu dengan yang lain dalam kasih Tuhan. Ya, kalau kita melihat orang menderita, ulurkanlah tanganmu. Jangan berpikir, kalau saya berbuat begini, apa untung dan ruginya? Atau kadang kita bisa berpikir, orang ini apa layak untuk kita kasihani, untuk kita bantu, apalagi kalau orang itu telah menyebalkan hati kita ya. Kita jangan berpikir begitu, kita jangan menghakimi, sebab
seperti yang dikatakan Tuhan di kitab Matius juga dikatakan di pasal 25 ayat 20, ada dikatakan, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah satu seorang dari saudaramu yang hina, ini kamu telah melakukannya untuk aku. Kita anggap kita melakukan semua itu demi Tuhan. Tuhan pasti akan melihat. Amin. Jadi di sini kita berbelas kasihan itu adalah timbul dari dalam hati kita, ya. Di sini kita mohon Tuhan untuk membantu kita agar kita punya hati untuk berbelas kasihan terhadap orang lain. Dan juga pada puasa kita tinggalkan kejahatan. Berbelas kasihan, mendekat pada Tuhan, berjalan pada kehendak Tuhan. Tuhanlah yang akan menjadi terangmu, yang akan menurunkan segala berkatnya kepada kita. Seperti di ayat ke-10b dikatakan, terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang di tengah hari. Di sini kesimpulannya, dalam pohon kehidupan, kita berpuasa bukan hanya berdoa, tetapi juga kita harus berbelas kasihan seperti yang dikehendaki Tuhan. Ingat juga firman Tuhan yang mengatakan di apa yang Tuhan inginkan di Matius di ayat 12, kalau nggak salah ayat 7 ya. Pasal 12 ayat 7, di situ dikatakan, yang kuhendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan, bukan pelayanan yang Tuhan inginkan, bukan seberapa banyak pekerjaan yang kita lakukan, berbelas kasihan. Jadi di sini kita renungkan, maukah aku, maukah kamu sehati dengan kehendak Tuhan? Adakah kerelaan masuk dalam kehidupan orang lain dalam kasih, ya? Atau punyakah hati untuk berbelas kasihan terhadap orang, apalagi orang yang pernah benar-benar menyakitkan kita? Kalau merasa untuk berbelas kasihan bagi mereka itu satu yang sulit, kita mohon Tuhan untuk membantu kita. Dan apakah kamu mau memberi pemberian kepada orang lain, sedangkan kita sendiri, bagaimana kita hanya mau menerima pemberian orang lain, sedangkan kita tidak mau memberi satu dengan yang lain? Adakah melihat orang yang memerlukan bantuan kita segera mengulurkan tangan? Berbelas kasihan itu bukan menunjukkan berapa besar kehebatanmu, kemampuanmu, yang akhirnya itu akan menjadi kesombongan yang menuju kebinasaan. Tapi lewat belas kasihan kita bisa melihat betapa besar karya Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan memberkati hidup saya agar saya bisa memberkati orang lain dan berbagi dengan orang lain, sehingga hidup saya lebih lagi mendapatkan kepuasan. Kita bersyukur di sini, kita mohon Tuhan agar kita mengerti akan kehendak Tuhan, kita berjalan dalam seraras Tuhan, dan juga ulurkanlah tanganmu bagi orang-orang yang menanti. Mohon Tuhan untuk membantu kita. Dan di sini sebelum saya mengakhiri khotbah ini, saya ingin berdoa bersama kalian. Mari kita bersama berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan lewat firman-Mu memberitakan yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Tuhan, berilah kami setiap orang punya hati untuk berbelas kasihan, agar kami dapat berbagi dengan sesama kami dalam kasih-Mu. Tuhan, tanpa-Mu kami tidak sempurna. Berkatilah kami dari kemiskinan menjadi kaya, yang lemah Kau kuatkan, yang sakit Kau sembuhkan. Jadilah kami sebagai pohon kehidupan, dengan belas kasihan, dengan kasih dapatkan kehidupan, dan dengan kasih kami bisa berbelas kasihan. Dengan kasih kami bisa mengasihi orang lain, dan dengan kasih kami dapat melayani, dapat memberikan
dan juga dengan demikian kami juga dengan berbelas kasihan juga kami juga bisa mendapatkan berkat yang Engkau janjikan kepada kami. Dengan kasih juga kami bisa masuk dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, puji Tuhan, kita khotbah hari ini cukup di sini. Kita ketemu lagi minggu depan. Kalau ada komentar atau pertanyaan atau pesan, silakan tinggalkan pesan kalian. Salam jumpa, damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai kalian semua. Amin.